Ya itu kayaknya sih. Ya. Tanya macam apa ini? Kalau dari lagu We and the Hendresa yang ada di album Regenerate itu sebenarnya ingin mengungkapkan baik secara individu maupun juga kesadaran sebagai manusia bahwa kita punya satu kekuatan atau kemampuan to create something gitu dan meninggalkan entah legacy atau karya sebelum nanti kita tiada gitu ya. Jadi kita paling nggak ketika sudah nggak ada lagi, ada satu hal yang bisa menjadi kenang-kenangan atau orang jadi ingat dengan kita berdasarkan karya kita. Kalau secara relationship mungkin kami berdua sudah cukup lama gitu untuk berkarya bareng, main musik bareng gitu. Jadi memang salah satu kenapa And the Hendresa ini ada adalah karena memang kita pengen berkarya bareng gitu. Justru malah kekuatannya di situ ya. Mungkin kurang romance ya. Tapi buat kami itu adalah jadi landasan utama kenapa And the Hendresa ini ada terbentuk sebagai musisi maupun juga di relationship ini gitu. Susah. Oh my god. Kalau orang jago interview. I have to give compliment to you guys karena pertanyaan-pertanyaan kalian tuh membuat saya bangun. Karena saya baru bangun tidur. Jadi terima kasih. Jadi berpikir gitu ya. Wow. Tapi terima kasih banyak. Kadang-kadang dua-duanya sih. Kadang-kadang kita memang part of the timeline gitu ya. Kadang-kadang memang kadang-kadang memang itu kita rilis untuk kayak orang-orang tetap tahu kita masih eksis dan nggak apa-apa kalau mau dengerin katalog yang lama gitu, maksudnya back katalog gitu. Kita rilis album atau rilis album, single atau EP sekarang kan untuk teman-teman mengingatkan kita kalau kita punya back katalog, kita punya sama liburan ini dan sebagainya gitu. Sehingga itu apa namanya orang masih tetap ingat dengan kita dan apa ya? Mungkin proses produksi di And the Hendresa kan nggak sekompleks itu ya. Jadi kita kapanpun di rumah atau di mana mau produksi jalan. Jadi selama kita masih bisa bikin musik dan berproduksi, kita akan produksi. Iya. Jadi memang kalau saya sama Reza masalahnya ketika kita bikin live album sebenarnya sering sekali ya ada kepikiran ini. Hanya memang ingin yang memorable gitu. Pengen yang berbeda, maksudnya dalam arti kita sendiri juga punya challenge saat menghadapinya gitu kan, saat melakukannya kita juga punya satu adrenalin gitu. Nah, jadi yang menarik di album live session And the Hendresa ini memang kita sengaja ngeset seperti semacam live silent studio gitu ya. Jadi memang semua yang datang pakai earphone dan kemudian kita dokumentasikan secara audio dan visualnya, dan yang megang tombol record itu memang Mas Reza sendiri ibaratnya gitu. Jadi memang wah itu adrenalinnya gila karena ya kita nggak di situ berperannya nggak cuma kayak oke main aja terus kemudian direkam ambience-nya gitu ya, but we control the recording process by ourselves gitu. Itu yang jadi satu apa ya deg-degan, terus juga jadi satu adrenalin dan juga jadi satu momen yang kita nggak bisa lupa gitu. Dan akhirnya bagus atau kurangnya gitu ya, tapi bagus sih. Bisa diedit karena recording gitu. Enggak, karena yang mixin sama Mas Indra Lesmana. Iya, betul. Kasihan Mas Indra, berat pasti dia ya. Tapi akhirnya karena misalnya istilahnya apa ya, dengan kolaborasi itu dan Mas Reza yang megang tombol record dan kita kontrol sendiri, akhirnya oke, kita ini deh, kita eksekusi nih menjadi sebuah album live. Oh my god, pertanyaannya.
Segala sesuatu mungkin ada plus dan minus kali ya. Jadi mungkin kita bisa sebut memang endirect sebenarnya itu by design gitu. Kita memang mendesain project ini supaya duo, couples terus dan apa ya, simple gitu mungkin. Cuman memang kita waktu itu kebetulan karena background saya sebenarnya di IT gitu, dan banyak berkutat tentang kayak apa namanya sistem dan lain-lain gitu. Jadi kita benar-benar list tuh strength-nya apa, dan pada saat itu ada duo di Indonesia siapa gitu ya. Iya. Dan jadi duo akhirnya buat kami adalah end result sampai sekarang yang menyenangkan gitu. Jadi kita bisa tetap optimisasi diri kita berdua gitu, dan kita bisa tetap berkolaborasi dengan orang lain gitu. Jadi sesuatu yang menyenangkan, dan belum ada kesulitannya selama ini ya, selain bawa gitar sendiri dan bass sendiri dulu, perawatan yang berat. Terus tapi menyenangkan sih. Iya, ya sebenarnya sih mungkin ada gitu kesulitannya ya, namanya juga di setiap usaha gitu pasti ada hal-hal benturan ataupun ada obstacles gitu, rintangan. Cuman memang sejauh ini kami emang suka challenge ya. Kalau kegampangan juga nggak mau. Jadi emang nyari susah. Cuma saya dalam artian itu karena saya dan Reza sangat menyenangi proses gitu. Jadi dari proses kita form the duo, sebenarnya juga pernah mencoba dengan beberapa format. Terus kemudian kita melakukan riset lagu apa sih sebenarnya yang orang-orang suka gitu. Terus kemudian kita brainstorm dengan banyak orang. Tapi kembali lagi keputusan itu memang akhirnya harus diambil berdua. Dan menurut aku salah satu kesulitannya mungkin memang kami harus benar-benar terbuka satu dengan yang lain gitu ya. Seperti umumnya relationship atau misalnya kerjasama dengan partnership atau segala macam gitu ya. Yang sulit itu kan adalah untuk bisa percaya dan untuk saling terbuka gitu. Karena musik itu porsinya sekitar berapa ya, 90% ya dari hidup kita ya. Dan lingkungan yang kita bangun di sini di Pamulang dan di keseharian kita juga mendukung itu gitu ya. Jadi apa ya, hal yang simple yang kita lihat setiap hari atau yang kita rasakan itu sebenarnya udah jadi inspirasi. Tapi mungkin memang ya ada ya kayak misalnya referensi lain seperti mungkin musik-musik yang pernah kita dengar ataupun buku atau film gitu ya, itu sebenarnya bisa. Tapi belakangan ini justru malah itu lahir dari keseharian yang kita lakukan, dari perasaan yang kita lakukan. Mungkin kalau dulu soalnya hidup kita lebih banyak panggung, pulang, pergi lagi, manggung lagi, pulang gitu ya. Sekarang justru malah jadi lebih ada komunitas kayak Earhouse gitu ya di Pamulang, tempat ngumpul teman-teman, kita ketemu sama musisi-musisi yang baru atau yang lebih muda. Mereka bawa satu energi dan mungkin juga referensinya mereka. Jadi justru malah momen-momen kayak gitu yang bikin kami jadi lebih terbuka gitu dengan dan peka dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Despite of misalnya kayak ya mungkin bisa baca buku atau misalnya nonton gitu ya. Tapi belakangan ini seperti itu gitu. Surprisingly itu juga mengejutkan sih sebenarnya, karena sebenarnya lagu Pulang ke Pamulang itu benar-benar kayak mengeksekusi ide yang selalu muncul di kepala Reza gitu ya. Pulang ke Pamulang itu kan udah kayak sering sekali diomongin gitu ya, mau balik kemana lo, pulang ke Pamulang gue gitu. Maksudnya umum dan secara bunyi tuh enak, pulang ke Pamulang, dan Pamulang sendiri artinya memang pulang gitu kan. Dan karena itu ada terus dan ngerasa kayak di masa pandemi gini kayak mungkin jadi lebih banyak waktu di sini dan dedicated ourselves in our hometown misalnya gitu ya, ngerasa kayak
banyak hal ya ternyata di tempat ini yang ajaib-ajaib yang bisa diceritain gitu. Tempat ini memang tidak seindah itu gitu, cuman ya namanya rumah gitu ya, dan kita masih bisa pulang dan dimana orang-orang tersayang kita di sini jadi satu hal yang sentimental gitu. Jadi kayak akhirnya kita bikin dengan melirik padanya Mas Reza gitu yang kepikiran, wah gimana caranya supaya ular bisa masuk di Raguin, ya masukin aja gitu kan, karena kejadiannya ya memang begitu gitu. Paling sentimental. Momen paling sentimental adalah di saat kita harus memilih. Nah, itu dia tuh. Kan sama gitu ya mikirnya. Apakah kita harus merit dulu, menikah, atau harus beli komputer? Untuk apa beli komputer? Untuk rekaman gitu. Iya. Mikrofon, komputer segala macam ya gitu. Itu tahun 2000. Paling sentimental 2008. Ya. 2008. Jadi sebenarnya uang yang dikumpulin itu udah siap buat kayak kita bikin resepsi kecil-kecilan gitu ya, terus udah bisa buat ABC. Terus kemudian ada satu momen di mana kita kayaknya momen itu udah harus mendorong kita untuk bikin album gitu. Karena kalau nggak bikin, nggak akan bikin. Karena kami udah dari tahun 2004 ibaratnya. Terus ya udah begitu kita memutuskan ya udahlah, yang namanya pekerjaan ya, maksudnya kalau menikah kemudian kita nggak tahu mau ngapain kan percuma ya. Jadi lebih baik kita mengumpulkan satu kekuatan dulu supaya emang tujuannya akhirnya kan juga sama, kalau menikah dan bareng-bareng. Ya udah akhirnya beli komputer itu sentimental karena lebih ke ini sih, begitu ada buku tabungan lah saldonya tinggal segini kan. Sentimental jadinya. Jadi ya cuman itu jadi momen yang paling gak terlupakan. Kalau filmnya kayak DC atau Marvel gitu ya. Oke. Kamu Vision sama Scarlet Witch. Yeah. Jadi ya kalau di antara tiga itu sih agak berat ya. Sejarah nonton drama juga. But kalau yang paling deket mungkin music and lyrics. Ya? Music and lyrics mungkin, tapi nggak juga sih, nggak juga. Kalau aku sih ngeliatnya lebih ke kayak nulis Sandra Bullock sekali, asik. Lebih kayak Reza is very thinker like dalam film Speed. Dalam ya kan? Tapi enggak, mereka tuh berdua kalau main film bareng tuh punya karakter-karakter gitu. Di Lake House juga kan, kayak misalnya pemikir terus kayak analyzer, sedangkan aku tuh kayak berasa kerusuknya wah gitu. Jadi kayaknya kalau romance sih itu. Enggak, jadi perjalanan hidup kita adalah film Speed itu. Jadi di dalam bis mau meledak, nah apa yang harus kita lakukan? Itu tuh berdua kerja sama apa lah. Jadi kurang lebih analoginya kita itu ya. Jadi hidup kita action nih, action. Bukan drama romance. Complicated sekali. Hal pahit. Apa ya? Kami mikirnya lama gini karena mungkin tidak ada hal pahit yang terlalu pahit ya mungkin. Jadi apa ya? Ya ada sih, tapi mungkin kita tuh nggak baper. Kita nggak baper. Cuman dan kita tuh tahu bahwa itu semua berlalu gitu. Misalnya contohnya salah satu hal pahit adalah ketika waktu kita mau berangkat ke Prancis gitu ya. Waktu itu kita menangkan satu kompetisi, terus kita harus berangkat ke Medan. Prancis sudah di-announce, tapi tiba-tiba sponsor mengundurkan diri gitu ya. Sponsor yang dari pemerintah itu mengundurkan diri. Bukan sponsor dari pemerintah mengundurkan diri waktu itu. Kemudian mundur gitu. Ya itu kan pahit gitu, cuman maksud kami ya udah nggak apa-apa, maksudnya ya itu kita hadapin aja, entah gimana caranya pada saat itu kita pengen cepat berangkat, jual mobil kayak apa kayak gitu ya. Kemudian bantuan datang dari teman-teman, Tompi, dari Glenn, semuanya mereka membantu kami untuk akhirnya mengumpulkan dana dan akhirnya kami bisa berangkat. Jadi kalau dibilang itu pahit sebenarnya kalau untuk kami memang
challenging gitu. Memang ketika tahu gitu ya, karena dan itu cuma jaraknya cuma tinggal beberapa minggu gitu, kita lumayan agak shock, tapi ya udah jalanin aja gitu. Entah kenapa saya sama Reza selalu melihat masa lalu atau perasaan yang tidak menyenangkan itu, don't look back in anger aja gitu. Maksudnya udah maju aja terus. Yang penting adalah solusi ya. Kalau kata Mas Reza tuh yang penting kalau ada masalah atau ada hal yang nggak menyenangkan, udah cari aja solusinya gimana gitu. Nah, soulmate bukan gitu? Nah, ya, we ragu-ragu. have to define soulmate, right? kayak Jangan mencurigakan nama kamu ragu. Iya, jadi kayak teman, kalau kita tuh lebih menganggap teman hidup sih, kayak dalam bahasa Indonesia itu sih. Maksudnya iya suami istri, iya teman bermusik, tapi lebih ke teman hidup gitu. Jadi sayang sekali kalau ada momen satu atau banyak yang kita tidak bisa lalui bersama gitu. Jadi kadang-kadang saya pergi ke depan ke supermarket aja untuk beli apa, itu momennya hilang kalau nggak sama Endah gitu. Sama gitu Endah juga. Pengennya sih kalau lagi lihat apa dan menarik tuh ada teman untuk sharing gitu. Itulah kenapa jadi salah satu alasan pengennya apa-apa berdua gitu. Ya, kami selalu memikirkan worst case. Ini kan orang IT nih, jadi kalau hidup tuh nggak 1-0 gitu ya. Ya maksudnya kayak ada yang buruk terjadi, itu harus diomongin di depan. Dan itu surprisingly kita ngomongin itu sebelum keluar album dan sebelum menikah. Jadi memang kami tuh memang kebiasaan seperti itu gitu. Jadi misalnya kayak waktu sebelum keluar album kan belum menikah tuh, dan kita juga udah ngobrol, ini kan kita keluar album nih dan kita belum menikah, kita masih pacaran, kita nggak tahu nikahnya kapan waktu pada saat itu. Terus nanti kalau misalnya ternyata kita bubaran gimana ya? Ya udah lu nanti ngambil ini, gue ngambil ini, gue. Jadi kayak udah biasa aja gitu diomongin gitu, pembagian gitu. Terus untuk kayak misalnya amit-amit apabila hal buruk terjadi, kami udah siap juga karena ya apa sih yang terburuk terjadi? Oke, mungkin masalah tanggungan ya, siapa-siapa yang hidup melalui kami gitu ya. Kami udah punya asuransi yang memang dihitung secara kalkulasi sudah bisa mengcover itu. Paling nggak kita nanti ketika meninggal nggak meninggalkan hutang, atau juga yang kita tinggalkan mereka tetap bisa hidup. Karena ya sebenarnya tugas kami mungkin udah selesai gitu ya, anggap aja begitu gitu. Tinggal memberikan satu istilahnya hal yang supaya tidak memberatkan mereka, kan intinya gitu, inginnya sih gitu. Kami juga sama-sama masing-masing juga sudah ngomong gitu, kalau salah satu dari kita nggak ada, kita tetap jalanin ya, maksudnya dalam arti nggak apa-apa, you go with it aja. Kayak misalnya Reza nanti mau menikah lagi juga saya boleh, misalnya gitu ya. Terus ya sama-sama kayak gitu aja, jadi nggak ada yang kayak saling terbebani untuk merasa bahwa ketika salah satu meninggal terus dunia berhenti gitu. Boring karena rutinitas misalnya, atau karena nggak ada challenge lagi, atau nggak ada sesuatu yang baru yang dikerjain bareng gitu. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita ngapain lagi yuk, gitu, cari masalah yuk. Nah itu tuh. Ya misalnya kayak contohnya bikin ear house itu kan adalah salah satu di mana ketika kita udah settle manggung hampir kayak mungkin seminggu bisa 2-3 kali minimal. Terus kemudian apa ya, ketika ini semua udah settle, terus kita mencari lagi diri kita sendiri. Kita belum pernah nih punya satu hal yang mungkin bagaimana kita mempunyai sebuah kontribusi nyata sama komunitas kita di Pamulang misalnya. Ya kayak gitu-gitu sih. Dan itu ternyata sangat challenging sampai sekarang. Sebenarnya nih, atau dulu deh. Gitu. Boleh. Boleh. Apa? Kamu dulu. Aku dulu. Reza tuh dia orang yang sangat kreatif, visioner, dan sabar ya kelihatan. Sebenarnya 3 itu sebenarnya satu. Iya. Bagus-bagusnya Hon. Itu girl power ya, kayak seseorang yang bisa memimpin di depan gitu, yang bisa
membawa suasana gitu, jadi menyenangkan gitu kadang-kadang. Dan iya, jadi di suasana yang kan suasana nggak menyenangkannya kan sedikit loh. Iya. Jadi kadang-kadang ada suasana nggak menyenangkan, ada Endah tuh jadi happy semua. Gitu. Iya. Itu penting banget buat saya. Dan apa ya, komunikatif gitu akhirnya gitu. Thank you. You're so nice. Yes. What is the best thing that ever happened to Endah? And then Rasa. That's the best thing ever happened. Ya. The best thing.